Joseph Stalin sendiri diperkirakan telah membunuh 30 juta jiwa penduduk Rusia dan negara sekitarnya dengan secara kejam dan tragis. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang pemimpin terkejam di dunia. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya tolonglah dibantu bangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dan aku terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, cok. Berbicara tentang pemimpin, pastinya kita berpikir bahwasannya pemimpin itu adalah orang yang bijaksana, manusiawi, dan tegas tentunya, ya kan? Apalagi saat memikirkan rakyat-rakyatnya. Tetapi berbeda dengan pemimpin yang satu ini. Pemimpin ini dikenal dengan kejam, tragis, dan sangat brutal, coy. Jadi, dia adalah seorang pemimpin yang kejam dan menakutkan. Oke, inilah pembahasan kita kali ini. Pemimpin terkejam di dunia. Kejam, tragis, dan brutal. Itulah seorang pemimpin Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin. Joseph Stalin sendiri lahir pada tanggal 18 Desember pada tahun 1878. Dia adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Dan dia menjabat menjadi kepala negara Uni Soviet pada era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Yang dimana dia menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet dengan waktu yang sangat lama, bisa dikatakan. Dan dia menjabat menjadi kepala negara Uni Soviet pada era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan kepala negara Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Dia berhasil menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu Vladimir Lenin yang memimpin Uni Soviet pada masa jabatannya. Joseph Stalin sendiri adalah seorang diktator yang sangat mematikan dan dia juga dikenal sebagai manusia baja. Tragis, kejam, brutal. Itulah seorang Joseph Stalin. Joseph Stalin sendiri diperkirakan telah membunuh 30 juta jiwa penduduk Rusia dan negara sekitarnya dengan secara kejam dan tragis. Sungguh sangat menakutkan jika kita hidup di era Joseph Stalin dan kita harus berada di negara atau di Uni Soviet, ya kan? Tentu sangat mengerikan, coy. Nggak sanggup kita bayangkan kita nggak salah tiba-tiba dibunuh aja. Seperti zaman penjajahan kita waktu itu, yaitu penjajahan Belanda, ya kan? Yang dimana banyak korban yang berjatuhan ketika negara kita dijajah oleh negara orang lain. Dan juga yang harus kalian ketahui, Joseph Stalin sendiri tidak percaya dengan adanya agama. Yang artinya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Berarti dia tidak memiliki sebuah kepercayaan tentang agama, ya kan? Memang sangat tragis Joseph Stalin ini. Kalau memang ada orang yang sangat mempercayai agamanya, contoh lah nih seperti kita Islam, ketika kita mempercayai agama kita sendiri di zaman Uni Soviet pada masa itu, maka kita akan diteror oleh seorang Joseph Stalin karena di negara tersebut tidak ada percaya terlalu berlebihan kepada agama pada masa era 1920-an, pada masa saat Joseph Stalin menjadi kepala Uni Soviet. Tragis, coy. Bukan lagi tragis, ini sangat mematikan dan sangat mengerikan tentunya. Joseph Stalin sendiri ketika mencalonkan diri sebagai calon sekretaris jenderal Uni Soviet, sebenarnya dia memiliki seorang saingan yang bernama Leon Trotsky. Tapi sayang, Leon Trotsky ini dibunuh dengan keji oleh seorang Joseph Stalin. Ya kan, dimana dia dibunuh di Meksiko pada tahun 1940. Keji, kejam, dan brutal. Bisa dikatakan Joseph Stalin ini sudah tidak punya akal, ya kan. Siapa saja yang membantah, siapa saja yang melawan dia, siapa saja yang berbeda pendapat dengan dia, maka akan mati dengan secara tragis.
ganas, ganas. Kita nggak boleh berbeda pendapat dengan dia, yang artinya apa yang telah ditetapkan oleh Joseph Stanley tidak bisa kita bantah, ya kan? Jika kita bantah, maka habislah riwayat kita, tamatlah sudah umur kita, ya kan? Maka kita akan dibunuh, disiksa, dan dihancurkan, coy. Jadi jika kita hidup pada era 1920-an, apalagi pada masa kepemimpinan Joseph Stanley, kita tidak boleh berbeda pendapat dengan dia, ya kan? Kalau kita berbeda pendapat, maka kita sudahlah, ya kan? Sudahlah atau tamatlah riwayat kita. Maka segitu kejamnya Joseph Stanley ini, orang yang sangat kejam yang pernah ada di dunia ini. Seharusnya kan seorang pemimpin itu dia harus mengayomi masyarakatnya, bukan membunuh masyarakatnya gitu kan. Dan juga seiring bertambahnya usia, Joseph Stanley bukannya melunak, malahan makin parah, cok. Dia memerintah dengan teror, eksekusi, penganiayaan, dan juga pengasingan. Dan juga dia menekan semua perbedaan dan apapun yang berbau asing, terutama dari pengaruh Eropa Barat. Sangat kejam, keji, brutal, dan sangat mengerikan diktator yang satu ini. Dia adalah pemimpin yang pernah ada di dunia ini dan tercatat dalam buku sejarah bahwasannya dia adalah seorang pemimpin yang sangat kejam, yang tega membunuh rakyatnya sendiri tanpa ada salah dengan alasan perbedaan pendapat ataupun membantah dengan apa yang telah dia tetapkan. Sungguh ini sangat mengerikan, sungguh ini sangat menakutkan, apalagi jika terjadi ini di kita, ya kan? Apalagi kita sebagai rakyat biasa dan kita mengalami hal yang sama seperti apa yang telah terjadi pada era 1920-an yang lalu gitu. Nggak kebayang sih gimana rasanya menjadi seorang rakyat Uni Soviet pada masa itu. Jadi Joseph Stanley ini memang orang yang tidak bisa dibantah, dan jika ada orang yang berontak atau tidak suka dengan dia atau mengganggu kekuasaan dia, maka akan disingkirkan dengan secara tragis. Ganas, cok, ganas, bukan lagi ganas, ini memang sangat mengerikan, sangat brutal, dan sangat tidak bisa kita percayai, tapi ini nyata. Kalau memang kita nggak percaya, tapi ini telah tercatat di buku sejarah. Ketika Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, Uni Soviet bertempur bersama Inggris serta Amerika untuk menyerang atau bertempur dengan Nazi Jerman. Dan pada akhirnya mereka menang di pertempuran tersebut. Jadi Joseph Stanley semakin mengganaslah ketika perang tersebut dimenangkan oleh pihak dia, gitu kan. Tidak hanya di Uni Soviet saja, tetapi di benua-benua lainnya telah dikuasai oleh Joseph Stanley. Memang ini pemimpin yang kejam. Untung kita nggak hidup di zaman dia, ya kan. Oke geng, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang pemimpin terkejam di dunia. Bukan pemimpin terkejam sih, salah satu pemimpin terkejam di dunia, yaitu Joseph Stanley. Oke baik, aku akhiri pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.